Dia selalu terlihat seperti sosok yang tak bisa disentuh. Percaya diri, penuh pesona, dan mahir memainkan hati. Tapi sekarang, kenapa dia mulai gugup? Kenapa dia mulai menghindari tatapan matamu? Bisa jadi, sang pemain cinta akhirnya kalah dalam permainan yang dia ciptakan sendiri. Apakah dia jatuh cinta sungguhan padamu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Genting. Pemain cinta ini masuk ke dalam permainannya sendiri. Dia jadi jatuh cinta padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Awalnya, semuanya tampak seperti pola yang biasa saja, seperti yang sering kita temui dalam interaksi sehari-hari. Dia muncul di depan mata dengan penampilan yang percaya diri, membawa aura kepemimpinan yang alami, dan karisma yang sulit untuk diabaikan. Saat pertama kali melihatnya, mungkin kamu merasa dia sosok yang tahu apa yang dia lakukan. Orang yang selalu berada di pusat perhatian dan mampu memimpin percakapan dengan mudah. Dia tampil sebagai King of Wands, sosok yang penuh inisiatif, penuh semangat, dan selalu punya kendali atas situasi. Dalam pandangan awal, dia tampak tahu persis apa yang dia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Kamu mungkin hanya mengamati dari jarak sedikit, merasa tertarik tapi tetap menjaga jarak dan kewaspadaan. Sebab, kamu bisa merasakan bahwa orang ini bukan sembarang orang. Ada sesuatu yang berbeda, yang membuatnya tampak selalu menang di setiap permainan yang dia mainkan. Mungkin dia terbiasa menang dalam hubungan, dalam pekerjaan, atau dalam setiap hal yang dia lakukan, sehingga kepercayaan dirinya tampak begitu melekat dan tak tergoyahkan. Tapi kamu juga bukan orang yang mudah menyerah atau langsung terikat. Kamu punya kekuatan sendiri, dan karena itulah, semuanya mulai bergeser ketika kamu memutuskan untuk tidak langsung mengikuti arus. Dia mengira kamu akan seperti orang lain yang pernah dia temui sebelumnya, mudah terpikat, terkesima, dan akhirnya jatuh dalam pesonanya tanpa banyak usaha. Tapi kenyataannya, kamu berbeda. Kamu tidak terintimidasi oleh karismanya, tidak tergoda untuk langsung membuka diri, dan menyerahkan hati begitu saja. Kamu tetap menjaga jarak, tetap menjadi dirimu sendiri, dan tidak tergesa-gesa mengumbar perasaan. Disitulah letak jebakannya. Dalam setiap candaan yang kamu lontarkan, dalam setiap tatapan yang kamu berikan tanpa berusaha membuatnya kagum, kamu secara tidak langsung menunjukkan bahwa kamu tidak mudah dikendalikan, dan tidak mudah terbuai oleh pesonanya. Kamu memberi ruang untuknya merasa tertantang, merasa tertarik secara alami, tanpa tekanan dari pihakmu. Dan disitulah perlahan-lahan, dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kemudian, muncul energi Page of Wands. Ini adalah fase ketika semuanya mulai terasa aneh dan membingungkan baginya. Biasanya, dia sosok yang matang dan penuh kontrol, orang yang tahu apa yang dia lakukan dan tidak mudah tersentuh oleh emosi. Tapi sekarang, dia mulai merasakan getaran yang tidak biasa, sesuatu yang membuatnya gugup dan sedikit kikuk. Seperti seorang anak muda yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya, dia mulai mudah tersipu, kehilangan fokus, dan menjadi lebih tidak pasti. Semangatnya tinggi, tapi arahnya belum jelas. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia ingin lebih dekat denganmu, ingin menghabiskan waktu lebih lama bersamamu, dan merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari apa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa penasaran dan keinginan untuk mengenalmu lebih jauh mulai mengusiknya, dan dia merasa ada sesuatu yang harus dia kejar, meskipun belum tahu pasti apa itu. Di malam-malam yang sepi dan penuh pikiran, muncul Nine of Swords. Ini bukan lagi soal ketertarikan biasa, melainkan masuk ke wilayah emosi yang lebih rumit dan membingungkan. Saat dia sendirian, pikirannya mulai dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung reda. Kenapa kamu? Kenapa sekarang? Apa sebenarnya yang dia cari dari hubungan ini? Rasa takut mulai menyelinap, menyusup ke dalam benaknya. Takut jika dia menunjukkan perasaannya,
kamu akan tahu bahwa di balik sikap percaya dirinya, dia sebenarnya rapuh dan takut kehilangan kendali. Takut kalau kamu tidak merasakan hal yang sama, takut kalau dia sudah jatuh terlalu dalam, tapi kamu masih berdiri di tepi, tidak mau melangkah lebih jauh. Mungkin dia mulai menjaga jarak, berusaha membuat dirinya tampak lebih dingin atau lebih misterius, agar tidak terlalu terbuka dan terluka. Atau bisa juga, sebaliknya, dia tiba-tiba menjadi lebih perhatian, menunjukkan perhatian yang berlebihan, sebagai cara untuk menutupi kekacauan yang sedang terjadi di dalam dirinya sendiri. Ada kalanya dia menjadi tidak konsisten, berubah-ubah, tidak bisa menentukan arah perasaannya. Semua ini bukan bagian dari strategi, melainkan cerminan dari kekacauan batinnya yang mulai terbuka karena hatinya benar-benar terlibat. Lalu, muncul energi Eight of Wands, yang membawa pergerakan yang cepat dan tak terduga. Bisa jadi, dalam waktu dekat dia akan mengungkapkan perasaannya secara langsung, atau setidaknya memberi sinyal yang sangat jelas bahwa dia tidak lagi bermain-main. Energi kartu ini sering datang seperti ledakan, sesuatu yang tiba-tiba, jujur dan sulit untuk dihentikan. Mungkin dia akan mengirim pesan yang tak terduga, atau melakukan langkah yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Misalnya, mendekat secara nyata tanpa basa-basi, tanpa malu, dan tanpa ragu. Tapi, di balik semua itu, ada sisi lain dari energi ini. Bisa juga membuatnya bertindak gegabah, karena terburu-buru oleh dorongan emosi. Kadang, keinginan untuk segera memiliki kamu membuatnya kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang sebenarnya belum sepenuhnya dia pikirkan matang-matang. Kemudian muncul Eight of Pentacles. Ini menunjukkan bahwa perasaan yang dia miliki bukanlah sekadar dorongan sesaat atau keinginan impulsif. Ada niat dan keinginan yang lebih dalam untuk berusaha dan belajar tentangmu. Dia mungkin belum tahu bagaimana caranya mencintai dengan sehat dan penuh tanggung jawab, tapi sekarang dia mulai sadar bahwa hubungan itu membutuhkan usaha dan kesabaran. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangmu, memperhatikan apa yang kamu katakan, bagaimana kamu berperilaku, dan berusaha memahami kamu lebih dalam. Tidak lagi sekadar fokus pada penampilan luar atau pencitraan yang dia tunjukkan, melainkan berusaha melihat ke dalam, memahami keunikan dan kekuranganmu. Dia sedang memproses semua itu, mengasah dan memperbaiki pendekatannya, karena dia mulai menyadari bahwa hubungan yang bermakna tidak datang dari usaha instan, melainkan dari kerja keras dan ketulusan. Akhirnya muncul King of Pentacles, yang merupakan versi tertinggi dari seseorang yang matang dan penuh tanggung jawab dalam cinta. Jika dia berani menghadapi ketakutannya, jujur terhadap perasaannya sendiri, dan mau melangkah keluar dari zona nyaman, dia memiliki potensi besar untuk menjadi pasangan yang stabil, dapat diandalkan, dan konsisten. Sosok ini bukan hanya ingin mencintai, tetapi juga ingin membangun masa depan bersama, menjalani kehidupan yang penuh komitmen dan saling mendukung. Tapi, untuk sampai ke titik itu, dia harus melewati berbagai ketakutan dan keraguannya yang selama ini dia hindari, keluar dari peran pemain yang selama ini dia mainkan sebagai pelindung dari luka dan kekecewaan. Kini, semuanya tergantung padamu. Apakah kamu melihat perubahan itu di matanya? Apakah kamu merasakan bahwa di cara dia menatapmu, tidak lagi main-main, melainkan ada ketulusan yang mulai muncul? Di caranya yang perlahan-lahan mulai membuka diri, meskipun masih dengan ragu-ragu. Tapi, kamu juga harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu siap jika dia benar-benar berubah dan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya? Apakah kamu bisa percaya lagi setelah semua yang terjadi? Dan yang lebih penting, apakah kamu punya ruang di hatimu untuk hubungan yang mungkin bisa menjadi nyata dan penuh makna? Karena jatuh cinta memang gampang, tapi membangun cinta yang sehat dan langgeng itu cerita yang lain. Itu membutuhkan keberanian, kesabaran, dan kepercayaan dari kedua belah pihak. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk melangkah lebih jauh dan melihat kemana hubungan ini akan membawa kalian berdua? Dia mulai melihatmu dari sudut pandang yang berbeda, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi justru karena kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak berusaha menyesuaikan diri, hanya demi membuatnya terkesan.
Kamu tidak ikut berlomba menjadi yang paling menarik, tidak bersaing untuk mencuri perhatian, dan tidak memakai topeng agar terlihat lebih dari siapa dirimu sebenarnya. Dan justru karena itulah, kamu mulai membuatnya bertanya-tanya, kenapa kamu bisa setenang itu? Kenapa kamu tidak merasa perlu menjadi seperti yang lain? Kenapa, tanpa mencoba menonjol, kamu justru bersinar dengan caramu sendiri? Dia memperhatikan bahwa kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat dia berbicara. Tapi di saat yang sama, kamu juga tak segan untuk menyampaikan pendapatmu, bahkan mengoreksi jika menurutmu ada yang tidak tepat. Kamu tidak menempatkannya di atasmu, tapi kamu juga tidak berusaha merendahkannya. Kamu memperlakukannya sebagai manusia yang setara, bukan sebagai sosok yang perlu dikagumi, tetapi sebagai individu yang layak untuk dihargai. Dan perlakuan itu, tanpa disadarinya, mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Lama-kelamaan, dia mulai merindukan interaksi itu. Bukan karena dia ingin menang, tapi karena bersamamu, dia merasa aman. Dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus terus membuktikan apa-apa. Ada satu momen, mungkin kecil dan tampak biasa, yang perlahan mengubah semuanya. Mungkin kamu bahkan tidak menyadarinya. Mungkin hanya sebuah percakapan ringan, komentar jujur yang tidak dibungkus basa-bas, atau cara kamu menatapnya tanpa menghakimi. Tapi bagi dia, itu membuka celah. Kamu datang bukan untuk memikat, tapi ketulusanmu justru membuatmu tak bisa diabaikan. Dan di dunia yang penuh kepura-puraan, kehadiranmu seperti udara segar yang sangat langka. Sejak saat itu, dia mulai memperhatikanmu lebih dari biasanya. Hal-hal kecil tentangmu mulai melekat dalam pikirannya. Cara kamu menyusun kalimat, nada suara saat kamu bercerita, ekspresimu ketika diam, bahkan caramu mendengarkan. Semua hal sederhana itu entah bagaimana terasa penting. Dan perlahan tapi pasti, dia mulai sadar, kamu bukan hanya sekadar orang menarik yang kebetulan lewat dalam hidupnya. Kamu berbeda. Yang paling mengejutkan baginya adalah ketika dia menyadari bahwa kamu tidak bergantung padanya. Kamu punya kehidupan sendiri, ruang yang tidak butuh validasi darinya, dan itu membuatmu terlihat sangat kuat di matanya. Kamu bukan seseorang yang mencari tempat untuk berlindung, melainkan seseorang yang sudah menemukan pijakannya sendiri. Kokoh tapi tetap lembut. Kombinasi itu, bagi dia, sangat jarang. Dan ketika kamu mampu membuatnya tertawa tanpa perlu melucu, membuatnya merasa tenang tanpa berusaha menghibur, membuatnya berpikir tanpa menyudutkan, dia tahu kamu sudah masuk ke ruang pikirannya. Tanpa undangan, tanpa usaha yang memaksa, kamu masuk begitu saja dengan cara paling alami. Dan yang paling mengganggunya adalah dia tidak tahu harus bagaimana, karena awalnya ini semua hanyalah permainan. Tapi kamu mengubah arah permainan itu, tanpa pernah berusaha menjadi pemain. Kamu tidak memegang pion, tapi kamu menggeser arah pikirannya. Tanpa tekanan, tanpa trik. Kamu membiarkannya mengenalmu melalui kehadiran yang jujur, konsisten, dan tidak mudah digoyahkan. Itulah titik baliknya. Bukan karena kamu dramatis, bukan karena kamu mencolok, tapi karena kamu nyata. Di dunia yang penuh pencitraan, kamu hadir sebagai seseorang yang tidak dibuat-buat. Dan itu, lebih dari apapun, membuatmu sulit untuk diabaikan. Kamu tidak datang sebagai tantangan untuk ditaklukkan, tapi sebagai seseorang yang mengingatkannya akan apa yang sesungguhnya ia cari. Kedalaman, kejujuran, dan rasa tenang yang hanya bisa ditemukan di tempat yang tidak memaksa. Dan sejak saat itu, kamu bukan hanya menjadi bagian dari harinya. Kamu menjadi bagian dari pikirannya. Tanpa dia sadari, tanpa kamu usahakan. Kamu tinggal di sana, diam-diam, tapi tak tergantikan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe
untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.